Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Doa dan harapan buat Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan menseringkan kebenaran firman Tuhan dalam perenungan. Dan sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan dan perenungan kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan memampukan kami untuk setiap melangkah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di tengah-tengah keterbatasan kami menyadari kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Maka itu Tuhan, mari mampukan setiap kami untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di kesempatan kali ini kami sungguh bersyukur kami terpanggil untuk mewartakan Injil Kristus. Maka Tuhan, mampukan kami di saat ini dalam membagikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun, hikmat Tuhan menuntun, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang kami sampaikan, bukan pikiran kami tetapi kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan. Dan itu mengubah hidup kami, mempertobatkan kehidupan kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka juga dituntun oleh Roh Kudus untuk memampukan dan mereka boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Itu ucapan syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang kami seringkan ini tentunya terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga yang ke-12. Ya, dengan judul Renungan MTPJ dalam edisi sepanjang minggu ini, membangun spiritualitas melalui puasa diakonal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa menjadi latar belakang kitab Yesaya, kemudian apa yang menjadi pesan teks, dan yang terakhir apa yang menjadi implikasi ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Yesaya merupakan salah satu kitab dari kumpulan kitab nabi-nabi besar dalam Perjanjian Lama. Disebut besar bukan bicara tentang status atau kuasa, tapi karena memang tulisan di kitab-kitab ini sangat banyak atau panjang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya berisi penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Sebagaimana arti nama Yesaya yang dalam bahasa Ibrani Yesayahu ialah penyelamatan Tuhan atau Tuhan adalah penyelamat. Maka demikianlah secara umum kitab ini memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, nama kitab ini diambil dari nama Nabi Yesaya yang telah menyerahkan dirinya diutus oleh Allah untuk melayani kerajaan Yehuda baik pada masa pemerintahan Raja Uzia, tapi juga Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi oleh Nabi Yesaya. Nah, kitab ini terdiri dari 66 pasal yang terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama disebut dengan Proto Yesaya yang terdiri dari pasal 1 sampai pasal 39, di mana bagian ini berbicara saat Israel diancam oleh Asyur, yaitu sebelum bangsa Israel dibawa ke Babel oleh Asyur yang merupakan negara tetangga terkuat pada masa itu. Kemudian bagian kedua disebut dengan Deutro Yesaya yang terdiri dari pasal 40 sampai 55. Bagian ini merupakan nubuat kepada Hizkia yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup dalam pembuangan di Babel, yang walaupun begitu menurut
menurut Yesaya, Tuhan akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru. Selanjutnya, ini bagian yang ketiga sebagaimana pembacaan di sepanjang minggu ini dari pasal 56 sampai 66 ini sering disebut dengan Trito Yesaya, berisi tentang nubuat keselamatan yang sebagian besar ditujukan kepada bangsa Yehuda yang telah kembali ke Yerusalem, bahwa Allah pasti akan menggenapi janji-janjinya selama bangsa Yehuda hidup dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita lihat sekilas latar belakang khusus konteks Yesaya pasal 58. Nah, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 adalah sebuah kisah tentang teguran Allah bagi bangsa Israel setelah mereka keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem dari pembuangan tersebut. Nah, Trito Yesaya yang di dalamnya bacaan kita saat ini berisi teguran yang mengkritisi keadaan bangsa Yehuda. Pada masa itu mereka tidak hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam teguran ini juga ia membaharui kembali janji-janji yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum bagi bangsa Israel, ya, sejak jauh sebelumnya. Nah, adapun yang melatar belakangi Nabi Yesaya menegur bangsa Israel dalam konteks bacaan kita hari ini, itu akan kita bahas dalam pesan teks, namun secara sederhana dapat dijelaskan dalam 4 hal berikut ini. Yang pertama, bangsa Israel hanya membanggakan puasa yang mereka lakukan sebagai ibadah terpenting bagi tradisi Yahudi pada masa itu. Kemudian yang kedua, bangsa Israel suka mendalami firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka suka mengenal jalan Allah seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah, tetapi dalam praktik hidup, kehidupan sehari-hari mereka tidak menerapkan hukum-hukum Allah yang telah mereka dalami itu bisa kita lihat ya dalam teks nantinya. Kemudian yang ketiga, bangsa Israel sering memanfaatkan pertemuan antara puasa dan kesempatan untuk memajukan usahanya. Mereka mendesak buru-buru mereka bekerja keras selagi berpuasa, bahkan di hari puasa juga mereka melakukan banyak tindakan lainnya. Keempat, bangsa Israel melakukan puasa hanya sebagai sebuah tradisi yang telah berlaku sejak lama dengan mengikuti tata cara berpuasa yang berlaku di antara kaum Yahudi pada masa itu, serta menggunakan atribut lahiria untuk menunjukkan bahwa mereka berpuasa, seperti yang dapat kita bahas di pesan teks. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa sih tujuan dari penulisan kitab Yesaya ini. Ya, jadi tujuannya ialah untuk menyampaikan penghukuman Allah dan juga penyelamatan dari Allah baik kepada bangsa Israel sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Nah, penghukuman mengenai pembuangan bangsa Yahudi dan penyelamatan Allah yang puncaknya dapat kita lihat dengan kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat membaca Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12, kami sepakat membagi penjelasan ini berdasarkan beberapa pokok pikiran. Yang pertama ayat 1, seruan pemberitahuan kepada umat. Kemudian yang kedua ayat 2 sampai 3a, sikap umat. Yang ketiga ayat 3b sampai 5, ibadah dan puasa yang salah. Kemudian yang keempat ayat 6 sampai 7, ibadah dan puasa yang benar. Dan yang terakhir ayat 8 sampai 12, berkat bagi orang benar. Bapak Ibu Saudara, sebelum membahas satu persatu, mari dengan menggunakan Alkitab kita masing-masing dari rumah kita masing-masing, kita mengikuti perenungan ini bersama-sama supaya makna teks ini dapat langsung kita temukan bersama. Nah, mari kita bahas pesan teksnya. Pertama, ayat 1, seruan pemberitahuan kepada umat. Ada 3 kata kerja yang saya rasa sangat menonjol di ayat pertama ini, yaitu serukanlah, nyaringkanlah, dan beritahukanlah. Sehingga dapat dibaca bahwa ada sebuah penegasan yang diminta Tuhan
untuk disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan atas dosa-dosa mereka. Malahan pakai kalimat nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Artinya bukan main, ini baking sampai semua mendengar, karena ini pemberitahuan dan seruan yang sangat penting dan jangan sampai lewat dari pendengaran siapapun. Kemudian yang kedua, ayat 2 sampai 3a, sikap umat. Nah, seperti sudah dijelaskan di latar belakang perikop ini bahwa umat melakukan kehidupan agama mereka dengan taat. Ini dapat dibaca dengan kata mencari aku, mengenal segala jalanku, melakukan yang benar, tidak meninggalkan hukum Allah, mencari hukum yang benar, mendekat, menghadap Allah, bahkan mereka juga berpuasa. Kita bisa baca di ayat 2 sampai 3a. Rasanya rohani dan hebat sekali menemukan kehidupan umat seperti ini. Namun di ayat 3a menjelaskan suatu maksud beribadah yang sangat keliru. Sikap umat di sini adalah berbuat benar, berbuat baik, berpuasa supaya dapat berkat Tuhan. Jadi dengan tujuan berkat Tuhan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan agama mereka tidak berjalan lurus dengan iman mereka kepada Allah. Yang ketiga, ayat 3b sampai 5, ibadah dan puasa yang salah. Pada bagian ini Allah menyampaikan maksudnya bahwa Allah tidak suka, Allah tidak berkenan kepada umat Israel yang hanya beribadah, hanya berpuasa, sekedar ritual saja, sekedar mau berkat saja. Karena Allah yang Maha Tahu melihat jelas bagaimana hidup mereka yang sebenarnya. Di sini digambarkan ibadah dan puasa mereka yang salah karena dapat dibaca. Sementara puasa atau di hari puasa, kamu masih mengurus urusanmu, mendesak-desak burumu. Di sini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nagas yang bisa berarti menekan atau menindas burumu. Kemudian dapat kita baca dimulai dari ayat 4. Ada puasa merada berkelahi, berbantah, memukul dengan tinju. Artinya hidup dalam pertikaian. Namun di ayat 5 dapat dibaca mereka mau dinilai benar dan dinilai hidup saleh. Karena apa? Karena mereka merendahkan diri menurut mereka. Mereka sampai tidur di abu dalam ibadah dan puasa mereka. Namun akhir ayat 4 jelas bahwa Tuhan bilang, jika demikian puasamu, hidupmu, maka suaramu tidak akan didengar di tempat maha tinggi. Selanjutnya ayat 6 sampai 7, puasa yang benar. Bapak Ibu Saudara, sekarang di ayat ini kita menemukan perkataan Allah mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa puasa, ibadah, cara hidup kita yang demikian itu ditolak oleh Tuhan. Karena bukan masalah tahan lapar dan haus, itu puasa. Tapi sebaliknya, yang Allah kehendaki adalah kerendahan hati dengan memperhatikan orang lain. Mereka yang tertindas digambarkan dengan mereka yang dibelenggu oleh kelaliman, taliku, sehingga melepaskan yang teraniaya, mematahkan beban yang menindih mereka. Kemudian jelas ya di ayat 7, bagaimana berbagi, bagaimana puasa yang benar itu berbelas kasihan, menolong orang. Itu ditandai dengan kata memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar, memberi tumpangan, memberi pakaian, merangkul saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kelima ayat 8 sampai 12, berkat bagi orang benar. Beriringan dengan semua perintah tersebut, maka ada janji Allah yang luar biasa dalam ayat-ayat terakhir ini, ditandai dengan ayat 8. Terangmu akan merekas seperti fajar, luka pulih, artinya menerima kesembuhan dan pemulihan, dibenarkan. Kemudian ayat 9, berkat dengan jawaban Allah, asal sungguh melakukan perintah Allah, termasuk tidak lagi main melempar kesalahan dan memfitnah. Selanjutnya ayat 10 lanjut dengan janji berkat. Hidup bersinar, jadi berkat ditandai dengan terbit terang dalam gelap dan tidak dikuasai gelap. Kemudian ayat 10, Tuhan akan menuntun orang benar senantiasa, memberi kepuasan, menambah kekuatan, memberi berkat yang tidak mengecewakan, dan ditutup dengan ada kehidupan yang lebih baik. Di ayat 12 menggunakan kata membangun reruntuhan,
memperbaiki dan membetulkan. Nah, semua ini adalah suatu hidup yang lebih baik, dimulai dari generasi yang hidup takut akan Tuhan. Keselamatan dan pemulihan hidup yang sejati yang didapat bersama dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai membangun spiritual melalui puasa diakonal. Melalui bacaan yang sudah kita baca, Yesaya 58 ayat 1-12, yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, berhubung dengan tema ini, maka kita melihat apa itu puasa. Puasa ini bukan cuma masalah agama tertentu. Semua agama rasanya mengajarkan juga tentang puasa. Dan puasa bukan cuma masalah tidak makan, tahan lapar dan haus, tapi juga menyangkut merendahkan diri dengan iman yang benar. Nah, puasa diakonal saya kenal dalam pelayanan Gemim sejak lama. Puasa diakonal sendiri saya simpulkan sebagai menahan diri dengan mengurangi dari jumlah yang biasa saya makan atau saya beli dan kemudian memperuntukkannya bagi orang lain. Nah, kata puasa diakonal ini dari kata diakonia yang berarti memberi kepada orang lain. Dalam bacaan tadi kita melihat perintah Tuhan yang salah satunya ada di ayat 7, memecah-mecah rotimu, di mana kata memecah menggunakan kata paros dari kata dasar paras yang berarti membagi dua. Membagi dalam konteks ini adalah tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada saat mereka berpuasa. Maka puasa diakonal berarti berbagi yang menuntut kerelaan hati untuk mau membagikan sebagian dari apa yang menjadi milik kita. Saya biasa sarapan 30.000 misalnya. Sebenarnya enggak begitu, ini contoh ya. Kemudian pakai jus totalnya jadi 40.000. Maka selama minggu-minggu sengsara saya berkomitmen untuk ikut berpuasa diakonal, maka saya akan mengubahnya. Misalnya sarapan tadinya 40.000, sekarang beli yang harga 20.000. Sisanya saya simpan dan setelah 6 minggu masa minggu sengsara akan saya berikan bagi yang membutuhkan. Sekali lagi ini hanya contoh saya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan versi lainnya yang jelas manjok berdiakonia, melaksanakan puasa diakonal. Dan sebagaimana tema kita bahwa membangun spiritual kita melalui puasa diakonal ini untuk nama Tuhan saja, tulus sebagai kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk orang liya, apalagi supaya terlihat benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya melalui bacaan ini kembali berefleksi secara pribadi tapi juga bersama dengan suami. Apakah kami melaksanakan pelayanan, beribadah, berpuasa hanya karena mau berkat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada yang benar. Kalau kita dibenarkan itu karena anugerah Tuhan saja. Jadi jangan pikir kita bisa sogok Tuhan dengan kebaikan atau kesalehan kita. Jadi tidak apa-apa curang atau menindas orang lain. Toh saya suka ibadah dan ibadah saya lebih banyak dari orang lain. Saya suka puasa sampai berapa kali seminggu. Tidak demikian. Manusia bisa tertipu dan menganggap kita paling suci, kita paling benar. Namun Allah Maha tahu dan Dia tahu motivasi kita bahkan sampai kedalaman hati kita. Jadi jangan main-main, murnikan kembali motivasi beribadah, berpuasa kita. Kalau Tuhan mau berkati, Dia tidak butuh kebaikan kita, apalagi yang hanya kita buat dengan kemunafikan. Yang ketiga, menyambung hal yang kedua. Munafik atau bermuka dua ini gambaran hidup yang kelihatan saleh namun melakukan yang tidak benar, ya, kehidupan orang Israel dalam kaitan relasi dengan sesama. Anak Tuhan tapi mempraktekkan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kepada sesama. Tuhan benci dan menolak ibadah bahkan puasa kita yang demikian.
Yang keempat, melakukan kebaikan seperti perintah Allah itu paling utama. Iman yang benar, hidup yang benar sesuai perkenanan Allah. Jangan sampai terlihat sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini berbeda sekali. Bacaan ini mengingatkan saya dan semoga mengubahkan kita, serta meneguhkan kita untuk jangan jemu-jemu berbuat yang baik, menolong orang lain, membantu orang, melakukan kebenaran, berdiakonia dan sebagainya. Karena apa? Yang kelima, jawabannya di sini. Janji Allah berlaku bagi orang benar. Manusia bisa lupa dan ingkar, namun Tuhan tidak lupa sekalipun terhadap janji-janjinya. Dalam hidup mengikuti perintah Tuhan, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Mungkin so terlilit hutang, tapi saat kita jujur mengaku, kita mau berusaha keras, biar Allah membela kita, memberi pekerjaan terbaik dan tepat waktu. Saat merasa lemah, sakit di cuaca sekarang, atau sakit yang tidak tahu kapan mau sembuh, di saat hak kita dirampas orang, tetap ikut perintah Tuhan, sampai Dia sendiri yang membela kita, memuaskan kita, dan memberi kita kemenangan. Bukan cuma kita, tapi sampai seterusnya. Anak-anak yang akan kita tinggalkan, atau mereka yang akan kita lepas dari rumah, semua aman karena ada di dalam Tuhan Allah. Doa kami, kita semua menerima janji yang manis dari Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tanggal 8 Maret, dalam edisi bacaan ini saya akan berhari ulang tahun. Secara khusus, saya berdoa agar kehidupan kami tetap menjadi berkat melalui media ini. Dan doa tulus kami, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang mendengarkan video-video kami, akan terus diubahkan sebagaimana firman Tuhan yang mengubahkan. Tong semua, Tuhan berkati, kong jadi berkat selalu, sehat-sehat semua. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang kami sharingkan. Bukan semoga ya, harapannya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan hari lepas hari ya, tentunya dalam konteks pelayanan. Dan sebelum kita berpisah ya, karena waktu, kita akan berjumpa nanti minggu depan, dan silakan hambanya Tuti untuk mendoakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menuntun kami dalam perenungan di hari ini. Kami sungguh percaya ketika ini kami upload, kami bagikan, maka semua pendengar akan menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, sebagaimana kerinduan kami untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar yang dalam keadaan sakit, biar dalam nama Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai pergumulan, Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, tolonglah mereka, jadikanlah kehidupan kami ini terus mengandalkan Tuhan dengan berharap penuh kepada janji Tuhan. Lebih dari setiap hal yang dapat kami ucapkan di dalam doa ini, kami sungguh percaya setiap kerinduan harap kami, terkhusus setiap pendengar, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai membagikan kebenaran firman ini, maka biar Tuhan Engkau yang akan terus bekerja, memampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam mempersiapkan khotbah renungan, dan boleh menjadi berkat melalui perenungan yang ada sebagai jemaat Tuhan, sehingga kebenaran firman ini mengubahkan hidup kami, dan kami sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya Bapak Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.